Cerita kali ini tentang Adele yang menjadi korban kaum pelangi. Kembali lagi diceritain cerita kalian setelah udah lama lah ya gue gak cerita. Tendernya seperti biasa tidak mau disebut namanya, kita sebut saja namanya Adele. Adele tak kodel-kodel. Jadi ini waktu si Adele pindah ke SMA baru, alias dia murid pindahan. Udah gitu si Adele ini tipe orang yang pendiam. Jadi pas masuk kelas baru, ketemu teman-teman baru, dia diem doang, ngejogrok bae tuh di bangkunya. Sampai akhirnya ada yang mau ngajak berkenalan, seneng dong dia. Akhirnya dia punya temen. Nah kenalan lah tuh mereka berdua kan. Halo Adele, halo Sarmila. Kita sebut saja temennya ini namanya Sarmila. Sebenarnya dari awal si Adele tuh emang udah curiga gitu sama si Sarmila. Kenapa? Karena pas kenalan ini si Sarmila ngomong, ih kamu tuh cantik banget ya, idaman aku banget. Hah? Idaman apa nih maksudnya? Ya, kita sesama perempuan emang sering lah ya memuji cewek-cewek lain yang emang cakep. Tapi kan gak pernah lu ngomong kayak, ih lo cakep banget, tipe gue banget, idaman gue banget, kan gak pernah. Cuma karena si Adele tuh nggak berpikiran jauh ke sana, jadi akhirnya dia ya udah biasa aja. Soalnya juga seneng karena akhirnya punya teman baru. Sekitar 1 bulan teman sama Sarmila, makin muncul sifat aneh yang menurut Adele ini tuh kayaknya harusnya lo nggak begini deh. Yaitu si Sarmila ini suka nempel-nempel ke Adele dan suka tiba-tiba peluk si Adele gitu. Ada di mana si Sarmila ini ngajak ke toilet. Masih nggak ada yang aneh ya kan? Karena kayak ya kita sama siapa sih sering lah ya minta temenin temen kita untuk ke toilet, kayak temenin gue ke toilet dong ya kan. Sampai di mana pas di dalam toilet itu si Sarmila mencoba memegang tangannya Adele, tapi si Adele menepis, menolak gitu kan, kayak tidak mau begitu. Enggak sih, itu lebay banget. Pokoknya intinya si Adele ini nolak. Terus akhirnya si Sarmila memaksa, kata si Adele dia melakukan unboxing. Buset, udah kayak abis beli HP baru ya di unboxing. Untungnya dengan jurus 1000 bayangan Adele akhirnya bisa keluar dari kamar mandi. Terus dia langsung buru-buru nemuin gurunya untuk minta izin pulang duluan. Dia bilangnya sih, saya pusing bu, saya mau pulang. Terus diiyain, dan pas pulang dia langsung minta pindah sekolah sama ortunya. Dan akhirnya si Adele ini pindah sekolah. Terus si Adele nih karena kejadian itu dia mulai nggak gampang percaya sama orang baru gitu. Emang bener-bener deh lu Sarmila istighfar. Ada aja tingkahnya nih Sarmila. Siapa di sini yang punya strict parents? Angkat kaki. Yoi, nggak susah. Gue juga ortu gue termasuk strict, walaupun nggak strict banget gitu. Tapi kalau soal nginep-nginep tuh itu wah parah, gue tuh nggak boleh banget. Biasanya teman-teman gue kalau izin ke emaknya gitu speak gitu. Kalau udah malam terus biasanya nelfon kayak, "Ma, aku nginep di rumah temen aku aja ya, ini rumahnya jauh terus udah malam." Biasanya emaknya bakal bales, "Oh iya nggak apa-apa, udah malam, rawan di jalan, udah nggak apa-apa, nginep aja di sono." Mak gue nggak bisa pakai alasan itu. Kayak kalau gue izin kayak gitu nih, gue pernah izin kayak gitu, terus reaksi mak gue adalah, ya udah pulang aja sekarang. Lagian siapa suruh main sampai malam, udah tahu jauh rumahnya. Enggak, tetap pulang. Atau mau dijemput, di mana rumahnya? Gak bisa gue. Terus lo semua berpikir bahwa gue menyerah begitu saja ketika teman-teman gue pada nginep di rumah teman gue seru-seruan. Gue cuma video call sama mereka. Oh tentu tidak. Otak gue berjalan dan gue memiliki cara, yaitu jangan izin pada saat mau pergi, tapi pas udah di tempat. Percobaan pertama berhasil. Jadi waktu itu lagi ada tugas ekonomi waktu gue SMA kelas 10 ya. Terus abis itu sebenarnya itu tugas individu, cuma ya gue sama teman-teman gue ngide aja gitu kayak kita nginep yuk, izinnya ngerjain tugas ini aja, padahal sebenarnya tugas individu. Terus ya udah tuh gue berangkat dari rumah, izinnya mau kerja kelompok, bawa barangnya ya bawa barang. Kalau mau kerja kelompok gue nggak bawa baju segala macam karena gue bakal minjem sama teman gue yang punya rumah. Nyampe lah di rumah temen gue udah jam 9 malam, baru gue izin tuh ke bapak gue. Gue bilang ini ngerjainnya harus lewat webnya lagi error dan harus malam itu juga selesai. Jadinya aku kayaknya kalau kemalaman mau nginep di rumah temen aku bareng sama teman-teman kelompok aku yang lainnya. Berhasil bunda-bunda, saya dibolehkan nginep dan besok pagi pas pulang ke rumah aman, damai, tentram, gue nggak diomelin karena ini menyangkut nilai dong, kayak penting nilai. Percobaan kedua, waktu gue mau pensi, jadi gue nonton pensi. Nah ini pas banget waktu itu tuh lagi mati lampu, mati listrik, pokoknya kereta nggak jalan. Terus juga kartu SIM apa ya? Kartu Uno, bukan, apa sih, kartu HP nih nggak ada sinyal sama sekali gitu. Jadi susah banget buat nyari kendaraan. Jadi waktu itu gue lagi pensi di Semanli nih. Dari pas gue berangkat ke tempat pensinya sendiri tuh udah mati lampu, kereta nggak jalan. Makanya gue juga wah anjrit, susah banget deh tuh nyari kendaraan. Gue bahkan sampai bukan nyarter apaan ya, kayak nembak ojol yang lagi ada di depan ITC. Gue inget banget sama teman-teman gue yang kayak, "Bang ayo bang ke Semanli bang, mau pensi nih, gocap ya bang," kayak gitu. Nggak tahu tuh kemahalan, kemurahan, nggak tahu deh, pokoknya tekor banget gue. Pas balik mati lampu lagi, kagak ada sinyal lagi, pokoknya susah banget deh tuh.
Pas gue SD, gue tuh punya tulisan lumayan bagus ya. Kalau dibanding sekarang kayak emang agak jauh ya bedanya. Cuma kayak dulu sumpah bagus karena teman-teman gue tuh sering bilang gitu kayak, sumpah kayak di kelas ini yang paling bagus tulisan lo, Depi. Ama sebenarnya ada lagi satu lagi teman gue cewek. Cuma menurut gue tetap bagusan gue. Ih najis, sombong banget. Terus ya udah, itu tuh kita pertahankan, dua orang ini, gue sama temen gue yang punya tulisan terbagus di kelas, kita pertahankan sampai kelas 4 SD, dimana ada murid baru yang datang dengan tulisan lebih bagus daripada kita berdua. Orang-orang kalau ada murid baru biasanya nggak mau tersaingi kecantikan ataupun pintar, karena gue punya temen yang ranking 1 terus pas ada murid baru ini dia merasa tersaingi karena ini murid baru lumayan pinter gitu, sering jawab-jawab pertanyaan dari guru. Gue nggak mau tulisan gue tersaingi. Pas hari pertama dia masuk, gue langsung berusaha mencari cara agar gue bisa lihat tulisan dia tuh bagus atau tidak. Terus gue mikir lah gimana caranya biar gue bisa tahu nih anak baru tulisannya bagus atau enggak. Nggak mungkin dong gue tiba-tiba langsung ke bangku dia terus gue nanya kayak, mana buku lo, gue mau lihat tulisan lo bagus atau enggak. Kayak gue caprik banget. Terus akhirnya gue memikirkan ide gitu untuk minjem penghapus ke teman gue yang di pojok sono biar gue ada alasan buat muterin bangku dia, jadi bisa ngintip gitu loh. Kebetulan kan itu lagi pelajaran yang menulis, jadi kayak pas banget di timingnya. Akhirnya udah tuh gue ngelirik, terus gue lihat nih tulisan bagus banget, cuma mungkin karena gue lewatnya cuma bentaran doang ngintipnya, jadi gue cuma bisa lihat tulisannya bagus. Sampai dimana pas istirahat temen gue yang duduknya sebangku sama nih anak baru ngomong, tau gak sih Pi, tulisan dia tuh mirip banget sama lo tau, tapi menurut gue sih rapian dia. Terus gue yang kayak, apa nih maksudnya, nggak bisa, gue langsung merasa terancam. Akhirnya gue lihat kan nih tulisan si anak baru yang bener-bener jelas, karena gue minta sama dia langsung. Gue kayak, lihat buku lu dong, gue mau lihat tulisan lo. Untung si anak baru tidak banyak bertanya gitu kan, mungkin kayak dia berpikir apa nih orang freak banget tiba-tiba minta buku gue, tapi kayak dikasih sama dia. Terus pas gue lihat beneran mirip, dan apalagi huruf S, sumpah ini nggak penting banget, tapi gue nggak suka kalau tulisan gue tuh sama. Terus kayak gue ngerasa, ya apaan sih, gue nggak mau. Akhirnya gue ubah cara tulis gue. Lo tau gak sih, huruf S kan biasanya biasa aja gini kan, gue ubah biar berbeda gitu dibanding yang lainnya. Gue ubah tulisannya tuh kayak huruf H tapi dibalik, jadi kayak huruf S, ngerti gak sih? Kayak gini nih, gue contohin. Nih orang-orang kan dulu S-nya kayak gini kan, kayak udah biasa aja gini. Nah gue tuh kayak sedikit mirip angka 5 tuh, kayak gini kan, kayak aneh kan. Demi apapun itu huruf S teraneh gue, tapi pada saat itu gue berpikir kayak itu keren karena gue beda sendiri, gue unik. Sampai dimana anak baru ini mengikuti huruf S gue, tambahlah nih besar kepala nih orang Yasmin pada zaman dahulu gitu. Terus gue yang kayak, gue pura-pura nanya gitu ke dia, kok tulisan S lu mirip sama gue sih, gue bilang gitu kan. Terus dia ngaku, dia bilang, iya soalnya gue ngikutin S lu. Gue yang kayak, gue langsung merasa trendsetter dan menjadi lebih perempuan yang berpower di kelas itu. Ih gak jelas banget, coba sumpah emang aneh banget iri-irian zaman SD gue. Cerita horor lagi, tapi kalau misalnya kemarin gue udah cerita tentang kejadian horor di kos-kosan, sekarang kejadian horor di asrama kampus. Apa nih di sini yang tinggal di asrama kampus? Kita sebut saja namanya Salsa. Jadi si Salsa ini dulu waktu kuliah tinggal di asrama. Kampusnya negeri dan juga terkenal, dan salah satu kampus favorit di Indonesia. Lokasinya ada di Jawa Barat. Dulu asramanya ini asrama yang lumayan baru, dan saat itu kelihatannya tuh nggak kayak horor gitu loh asramanya. Biasa-biasa aja. Seperti biasa pagi-pagi Salsa bangun jam 4 pagi dan mau mandi. Kenapa pagi banget? Karena namanya asrama kamar mandi bersama. Bangun telat dikit aja tuh udah ngantri kamar mandi dan males dia kalau misalnya buru-buru. Makanya dia mending mandi duluan deh pagi-pagi. Bangunlah nih Salsa jam 4 pagi dan dia ini sebenarnya belum kekumpul banget nyawanya, tapi udah langsung menuju kamar mandi. Sampai di kamar mandi Salsa nih ngeliat ada seseorang yang lagi wudhu. Cuma si Salsa nih pas ngeliatin kayak, ini siapa ya? Kagak kenal, gue asing mukanya. Yang padahal si Salsa ini pasti kenal dengan satu lorong asramanya. Ya udah tuh dihirauin, Salsa masuk kamar mandi dan mandi seperti biasa. Singkat cerita, setelah subuh nih si Salsa mendengar suara serak dari arah luar. Dan by the way kamarnya Salsa ini di lantai 4. Jadi dari kamarnya ke lantai paling bawah ini jalanan itu kan cukup jauh ya. Dan suaranya tuh lumayan kenceng. Kepo lah nih Salsa. Akhirnya dia tengoklah ke bawah. Pas dia lihat ternyata ada sesosok cewek berambut panjang dan pakai baju putih lagi jalan. Jadi suara serak itu adalah suara rambut si cewek itu yang tersapu di aspal dan kena daun-daun kering yang ada di jalanan. Langsung berinding si Salsa dan langsung buru-buru bangunin temen sekamarnya karena dia bener-bener takut banget. Dan si Salsa ini baru nyadar kalau misalnya ternyata dia udah digangguin dari pas dia mandi itu. Masih aman lah ya, nggak terlalu serem nggak sih ceritanya. Nah kita lanjut ke cerita yang kedua, dan ini kejadian horor di kos-kosan. Kali ini kita sebut saja namanya Aul. Jadi si Aul ini ngekos di daerah Jakarta Barat dan dia itu kamarnya di lantai 1 paling pojok. Jadi setelah kamar dia tuh langsung tembok. Hari ini satu malam si Aul pulang jam 12 malam karena dia habis ngedekor kelas untuk acara. Pas banget nyampe kosan, baru buka gerbang, dia tuh ngeliat di ujung depan pintu kamarnya itu. Jadi kamar dia depannya ini kamar orang kan. Nah
dia ngeliat ada sesosok cewek lagi berdiri di pintu kamar depannya dia ini, dan pakaiannya tuh lusuh terus sambil nunduk gini. Wah, di situ si Aul udah mulai merinding kan, tapi dia nggak bisa apa-apa dong, mau cabut kemana, dia udah jam 12 malam kan. Beraniin diri lah, akhirnya dia tetap jalan ke arah kamarnya nih. Sampailah depan kamarnya, dia buka pintu, dan berarti posisinya tuh si Aul pas ngebuka pintu ini belakang-belakangan sama si cewek yang lagi nunduk ini di belakangnya, karena si cewek itu bener-bener nggak gerak. Buka pintu, masuk, langsung kunci pintu lagi, lempar tas, langsung tidur. Nah, posisi kamarnya Aul ini setelah pintu masuk itu langsung kasur. Nah, samping kasur itu ada jendela. Aul ini di lantai 1, jadi jendelanya ini menghadap keluar, yang dimana kalau misalnya kita nengok ke jendela ya kelihatannya si lorong tadi itu kan. Depan kasurnya Aul ini ada lemari, dan di samping lemari itu adalah kamar mandi. Jam 2 atau setengah 3 pagi si Aul ini kebangun dan kebelet pipis. Si Aul ini masih kepo, dia kepikiran sama cewek yang tadi berdiri di depan kamar tetangganya itu. Masih ada apa kagak? Diintip lah sama si Aul. Ternyata nggak ada, udah kosong. Ya udah, akhirnya dia masuk ke kamar mandi, pipis. Setelah itu Aul langsung balik lagi tidur. Nah, di sini dia kebangun lagi untuk kedua kalinya. Bangun kedua kalinya pas Aul melek, cewek yang berdiri di depan seberang kamarnya Aul itu ada di atas lemari lagi ngeliatin si Aul. Wah, anjrit. Gue kalau jadi Aul ngapain ya? Gak tau sih ngapain. Kalian kalau jadi Aul kalian bakal ngapain?